Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cicila. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang prototipe untuk tugas MPPL. Nama kelompok saya terdiri atas Dia Aprilia, Novita Yuliana, Asti Sirila, Vendra Saputra, dan Denny Ardiono. Apa itu Business Model Canvas atau biasa disebut dengan BMC? BMC sendiri adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis BMC. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh para pembisnis lebih maksimal. Dan untuk gambaran produk, kopi susu merupakan minuman yang terdiri atas campuran kopi dan susu. Kopi dan susu bisa disajikan dengan es ataupun hangat. Kopi dan susu ini cocok dinikmati untuk berbagai kesempatan seperti menongkrong bareng teman, menemani kerja, mengerjakan tugas, atau bersantai. Elemen BMC sendiri mempunyai 9 elemen, yaitu Cat Partner, Key Activity, Key Resort, Value Proposition, Customer Relation, Channel, Revenue Stream, Cost Structure, dan Customer Segment. Berikutnya saya akan lanjutkan. Yang pertama ada Key Activities. Key Activities itu membeli bahan baku kopi susu, aktivitas pemasaran atau promosi, dan yang terakhir aktivitas penjualan. Lalu ada Key Research. Ada 4 unsur, yaitu yang pertama fisik. Fisik itu berupa tempat produksi, perlengkapan, produksi, dan mesin kopi. Yang kedua ada sumber daya manusia, berupa beberapa pekerja seperti barista. Yang ketiga ada intelektual. Intelektual berupa ide bisnis, brand, dan kerjasama dengan mitra, GoFood dan GrabFood. Yang terakhir ada finansial. Finansial itu berupa modal yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga ada key partner. Dalam hal ini, partner kopi susu kekinian adalah pemasok bahan baku seperti pemasok biji kopi, pemasok susu, pemasok gula aren, dan pemasok kemasan botol. Kemudian juga perusahaan mitra seperti GoFood dan GrabFood. Proposition yang pertama menawarkan produk minuman kopi susu yang menyegarkan. Yang kedua, menawarkan beberapa menu kopi susu dengan biji kopi yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, menawarkan harga yang sangat terjangkau dari kopi susu lainnya. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment itu menawarkan produk susu kepada masyarakat yang memiliki karakter remaja, mahasiswa, pecinta kopi, masyarakat lokal atau perkotaan, kalangan menengah, atau ke bawah. Yang selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship itu menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan cara mempertahankan kualitas rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan pelanggan, melakukan promo-promo atau diskon di setiap pembelian kopi susu lebih dari 2, serta melakukan inovasi mengikuti tren yang berkembang. Selanjutnya ada channel. Channel di sini menawarkan produk kopi susu kekinian dengan cara penjualan offline kepada pelanggan dilakukan di lokasi tempat produksi. Yang kedua, penjualan online kepada pelanggan dilakukan dengan cara mempromosikannya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga melalui perusahaan mitra GoFood dan GrabFood. Ada revenue stream. Dalam hal ini merupakan pendapat yang diterima dari hasil penjualan produk kopi susu kekinian. Selanjutnya ada cost structure. Dalam menjalankan bisnis kopi susu kekinian ini membutuhkan biaya modal berupa biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya tetap. Di sini ada customer relationship. Mempertahankan kualitas rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan pelanggan. Melakukan promosi-promosi atau diskon di setiap pembelian kopi susu lebih dari 2. Serta melakukan inovasi mengikuti tren yang berkembang di pasaran. Di sini juga ada key activities. Kegiatan utama, aktivitas membeli bahan baku kopi susu, aktivitas produk, aktivitas pemasaran promosi, aktivitas penjualan,
Di sini ada customer segment atau segmen customer. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Pelanggan yang akan menjadi bisnis kita adalah remaja, mahasiswa, pencinta kopi, masyarakat lokal atau perkantoran, kalangan menengah bawah. Lalu selanjutnya di sini ada channel. Channel merupakan bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita ke konsumen. Dalam hal ini kita menawarkan produk kopi susu kita dengan cara penjualan offline kepada pelanggan dilakukan di lokasi tempat produksi. Penjualan online kepada pelanggan dilakukan dengan cara mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga melalui perusahaan mitra GoFood atau GrabFood. Selanjutnya, revenue stream. Dalam hal ini merupakan pendapatan yang diterima dari hasil penjualan produk kopi susu tradisional. Key ratio. Ada 4 unsur yaitu 1. Fisik, 2. Sumber daya manusia atau SDM, 3. Intelektual, 4. Finansial. Key partnership. Dalam hal ini, partner kopi susu tradisional adalah pemasok bahan baku seperti 1. Pemasok biji kopi, pemasok susu, pemasok gula aren, pemasok kemasan botol, dan perusahaan mitra seperti GoFood dan Grab. Cost structure. Dalam menjalankan bisnis, kopi susu tradisional ini membutuhkan biaya berupa biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya tetap, gambaran produk. Use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Berikut saya lanjutkan tentang activity diagram pemesanan. Activity diagram merupakan gambaran dari alur aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing alur aplikasi dapat berjalan. Activity diagram merupakan peran dan fungsi yang sama seperti halnya flowchart. Activity diagram mempunyai perbedaan dengan flowchart, yaitu activity diagram bisa mendukung perilaku paralel, sedangkan flowchart tidak dapat mendukung perilaku paralel. Activity diagram juga merupakan state diagram khusus di mana sebagian besar state adalah action. Di sini ada contohnya activity diagram, yaitu yang pertama menu awal, lalu lanjut ke input nama pelanggan dan nomor meja, selanjutnya tampilan daftar menu makanan dan minuman, selanjutnya tentang, lalu selanjutnya keluar, ke kiri ada tampilan tentang, ke atas lagi ada kembali, lalu balik lagi ke menu awal, lalu di sini ada input nama makanan dan minuman, lanjutan yang bisa langsung kembali atau bisa tampilan pesanan dan total harga. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Di sini kita bisa lihat contoh kelas diagram yang kami pakai pada kopi susu kekinian. Lalu selanjutnya ada prototype. Ini implementasi login admin kopi susu kekinian. Jadi di sini hanya tampilan login akun untuk admin kopinya atau yang biasa dipegang sama kasir.
Lalu selanjutnya di sini ada tampilan menu kopi susu kekinian. Di sini ada contoh produknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.